Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, yang saya hormati Ibu Afi Lutfiati, MKep sebagai dosen pengampu seminar. Perkenalkan, saya Celia Giri Anggita selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang discharge planning pasien leukemia. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, introduction. Leukemia umumnya dikenal sebagai kanker darah, terutama disebabkan oleh cloning ganas sel induk hematopoietik pada pasien dengan apoptosis sel atau ketidakseimbangan diferensiasi, yang termasuk dalam penyakit ganas yang sangat serius. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker IARC dan Organisasi Kesehatan Dunia menghasilkan perkiraan global untuk semua jenis kanker yang terdapat dalam database Globocan, menggunakan data dari sebagian besar pencatatan kanker berbasis populasi berkualitas tinggi di seluruh dunia. Saat ini dalam pengobatan anak-anak penderita leukemia, kemoterapi merupakan pengobatan utama. Namun terdapat banyak reaksi merugikan. Terdapat kemoterapi kepatuhan pengobatan pada anak-anak buruk, menyebabkan efek negatif yang serius pada kemanjuran klinis pengobatan. Dalam keadaan normal, anak-anak yang keluar dari rumah sakit karena leukemia hanya dapat diberikan panduan pemulangan rutin, memberitahu keluarga mereka tentang hal-hal yang memerlukan pemulangan perhatian, tetapi tidak dapat secara efektif meningkatkan resistensi terhadap pengobatan. Anak-anak penderita leukemia tidak mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Untuk yang kedua, metode metode leukemia pada umumnya setelah keluar dari rumah sakit dengan sistem kelompok kontrol, tidak lanjut rutin digunakan untuk perawatan berlanjutan sehingga keluarga keluar dari rumah sakit. Setelah informasi kesehatan, sebelum transfer tidak lanjut rutin dan pengobatan manual perhatian seharian, kelompok observasi diobati dengan keperawatan berkelanjutan berdasarkan platform seluler berdasarkan tindak lanjut keperawatan rutin setelah keluar dari rumah sakit. Jelaskan kepada anak-anak penderita leukemia dan keluarganya pentingnya tujuan dan metode penerapan keperawatan berlanjut berdasarkan platform seluler sebelum meninggalkan rumah sakit. Anak-anak diharuskan memperhatikan platform seluler di dalam rumah sakit dan staf perawat akan melakukan operasi terkait secara teratur mendorong pengetahuan tentang leukemia, seperti gaya hidup sehari-hari dan pola makan sehat pasien leukemia. Menggunakan platform seluler untuk menjawab pertanyaan dan berkomunikasi satu sama lain. Mengingatkan anak-anak untuk melaporkan kondisi dan pengobatan mereka pada staf medis. Baik, untuk selanjutnya, secara berkala melalui platform seluler melakukan diskusi online pada pukul 7 setiap malam melalui suara dan sebagainya untuk mendorong anak aktif berbicara dan bertukar pengalaman serta mendorong anak memahami gaya hidup orang lain sehingga meningkatkan kemampuan keperawatan pasien sendiri, menjawab pertanyaan yang diajukan anak, dan mengingatkan mereka untuk kembali ke rumah sakit tepat waktu dan memberitahu anak-anak bahwa mereka perlu menjaga kebiasaan hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari serangkaian reaksi buruk dalam proses pengobatan. Untuk anak-anak dengan lebih banyak masalah atau emosi negatif yang lebih serius,
Pendidikan yang dipersonalisasi dan intervensi psikologis dapat dilakukan melalui platform seluler dan komunikasi suara dapat dilakukan ketika diperlukan untuk menyelesaikan kesulitan anak-anak secara tepat waktu tata krama. Baik, selanjutnya ada Resul. Kontras hasil emosi negatif saat habis dari rumah sakit, tidak ada perbedaan yang signifikan pada SDS dan skor SAS antara kedua kelompok. P lebih dari 0,05 setelah 8 minggu keluar dari rumah sakit, skor SDS dan SAS pada kedua kelompok menurun secara signifikan. Dan skor SDS dan SAS pada kelompok observasi secara signifikan lebih rendah dibandingkan pada kelompok observasi. Kelompok kontrol dengan signifikan statistik P lebih kurang dari 0,05. Hasil kontras kelelahan terkait kanker setelah jam 8 minggu setelah keluar, skor kelelahan terkait kanker sebesar kelompok observasi secara signifikan lebih rendah dibanding kelompok observasi kelompok kontrol dan perbedaan signifikan secara statistik. Kontras hasil kualitas hidup saat habis dari rumah sakit, tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan kehidupan antara dua kelompok 8 minggu setelah keluar dari rumah sakit. Kualitas hidup kedua kelompok meningkat secara signifikan ditingkatkan, dan kualitas hidup pada kelompok observasi secara signifikan lebih baik dibanding kelompok kontrol. Kontras hasil terjadinya reaksi merugikan. Ini terjadi reaksi merugikan pada kelompok observasi adalah secara signifikan lebih rendah dibanding kelompok kontrol, dan perbedaan signifikan secara statistik P lebih dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu analisis dan diskusi. Setelah anak menderita leukemia, keluar dari rumah sakit, staf perawat akan menerapkan platform seluler untuk melakukan keperawatan berkelanjutan, yang dapat memungkinkan staf medis untuk bekerja sama erat dengan pasien dan anak-anak dengan leukemia kurang memiliki pengetahuan tentang platform seluler. Staf medis dapat secara teratur merilis materi penyakit dan keperawatan dalam perawatan sehari-hari mereka, dengan menggunakan publisitas dan konten prognosis fase berikutnya, sehingga anak-anak dan keluarga mereka dapat memperoleh informasi pemahaman komprehensif tentang pengetahuan penyakit dan keperawatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, intervensi keperawatan yang berkelanjutan dapat memungkinkan pasien untuk menerima bimbingan keperawatan terus-menerus setelah mereka meninggalkan rumah sakit dan pulang. Hal ini dapat secara efektif mempromosikan rehabilitasi pasien, mengurangi tingkat readmission, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian yang relevan menunjukkan bahwa keperawatan berkelanjutan bimbingan bagi anak penderita leukemia melalui mobil platform dapat menstimulasi potensi diri, memobilisasi potensinya secara maksimal, memiliki sumber daya sendiri, dan meningkatkan kemampuan perawatan diri dan kemampuan mengatasi di rumah setelah keluar dari rumah. Setelah anak menderita leukemia dipulangkan dari rumah sakit, staf medis menggunakan platform seluler untuk
membawanya keluar ke perawatan terus-menerus untuk mereka, yang bisa meringankan emosi negatif anak, mengurangi timbulnya reaksi yang merugikan, dan meningkatkan kualitas hidup. Jenis intervensi ini memiliki nilai promosi. Baik, untuk kesimpulannya, setelah anak penderita leukemia dipulangkan dari rumah sakit, staf medis menggunakan platform seluler untuk membawanya keluar ke perawatan terus-menerus untuk mereka, yang bisa meringankan emosi negatif anak, mengurangi timbulnya reaksi yang merugikan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dan jenis ini intervensi memiliki nilai promosi. Untuk sarannya, dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang penyakit leukemia sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan selama pasien menjalani pengobatan. Pendampingan saat pengobatan akan sangat menolong mereka dalam pencapaian pengobatan yang maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.